Salam sejahtera buat kita semua, saudaraku. Hari ini kita akan kembali mendengarkan siraman rohani atau renungan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang khotbah tentang akhir zaman yang tertulis dalam kitab Matius pasal 24, saudara. Saya membaca mulai ayat yang ke-7 atau ayat yang ke-6 dimulai. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Inilah isi dari khotbah Tuhan Yesus Yeshua sendiri tentang akhir zaman, saudaraku. Tanda-tandanya Tuhan berkata dalam ayat yang ke-6, tanda-tanda akhir zaman itu. Ayat 6, kita akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Memang dari dahulu kita sudah pernah mendengar tentang peperangan atau terjadinya perang. Tetapi dengan seringnya terjadi, maka itu akan semakin menggenapi firman Tuhan. Menggenapi tentunya tentang akhir zaman ini, saudara. Kalau Tuhan sudah berfirman, tentu itu semua akan terjadi. Bagaimana yang terjadi baru-baru ini antara Rusia dan Ukraina. Kita sudah mendengar yang membuat berdampak kepada negara-negara, baik secara ekonomi, dagang, dan yang lain-lain tentunya, saudaraku. Kesukaran akan terjadi di mana-mana. Bahkan ayat ke-7, akan ada kelaparan dan akan ada gempa bumi di berbagai tempat. Itulah tanda-tandanya akhir zaman yang sudah kita alami, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tentunya kalau itu sudah terjadi, kita sebagai umat Tuhan harus bijaksana, harus berjaga-jaga, baik di dalam ibadah kita, baik di dalam doa-doa kita, agar Tuhan memberikan kekuatan, agar Tuhan menolong pribadi, nikah, dan keluarga kita di akhir zaman ini. Itu sebabnya kesukaran demi kesukaran sudah terjadi, dan penggenapan firman Tuhan yang sudah lama Tuhan sampaikan sudah terjadi. Maka itu, saudaraku, mari kita datang dengan
dengan sungguh-sungguh bertobat, merendahkan hati, beribadah dengan setia, berdoa dengan setia, memohon pertolongan Tuhan. Kalau kita datang sungguh-sungguh berdoa, berseru, menyerahkan semua hidup kita, maka kita firman Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 7 menjamin kita, Tuhan menjamin akan memelihara, melindungi kita sekalipun terjadi bencana, kesukaran di mana-mana. Saya baca Mazmur 91 ayat 7 demikian. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ayat 8. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Yahweh ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Itulah jaminan Tuhan atas perlindungan pemeliharanya dalam hidup kita, saudaraku. Maka pada akhir zaman ini kita harus semakin waspada, menjaga iman kita, jangan goyah, jangan luntur, sekalipun pasti akan banyak goncangan-goncangan terjadi. Karena itu sudah memang harus terjadi. Karena itu sudah Tuhan firmankan, saudara. Langit dan bumi akan berlalu, namun firman Tuhan tetap kekal. Itu sebabnya mari, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah saatnya kita bertobat sungguh-sungguh, setia beribadah, sungguh-sungguh datang berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Maka Tuhan menjamin akan menjaga kita, melindungi kita sampai kesudahan zaman. Tuhan katakan dalam Matius 24 tadi, jangan takut, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita, sungguh-sungguh bertobat, maka kita tidak perlu takut, karena Tuhan akan menjaga nyawa kita. Tuhan akan memelihara soal makan minum kita. Tuhan akan memberikan kekuatan dan kesehatan sampai Tuhan datang menjemput kita untuk membawa kita masuk kepada kerajaan-Nya. Tetap kuat, jangan goyah, tetap bersemangat, saudaraku. Sungguh-sungguh kita berdoa, sungguh-sungguh kita menyerahkan semuanya. Tuhan pasti menolong dan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Shalom.